Anda melangkah keluar di pagi hari ke taman Anda yang sempurna dan terawat, menghirup udara segar, membayangkan panen yang melimpah. Lalu Anda melihat ini, kubis Anda yang segar bolong-bolong seperti keju Swiss, daun hosta terpotong-potong seolah habis diserang desainer gila. Dan di tanah, ada jejak lendir yang berkilau. Pemandangan yang akrab, bukan? Ya, itu dia pelakunya. Penyabotase malam yang diam, siput telanjang. Rasanya sia-sia melawan mereka. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kebanyakan tukang kebun melakukan kesalahan yang sama, yang justru mengubah kebun mereka menjadi resor mewah bagi hama ini? Di video ini, kami tidak hanya akan memberikan tips umum dari internet. Kami akan mengungkapkan strategi perang lengkap melawan siput telanjang dan menunjukkan metode yang akan membuat mereka menjauhi kebun Anda sejauh mungkin. Dan yang terpenting, ini aman untuk hasil panen dan hewan peliharaan Anda. Siap merebut kembali kebun Anda? Tonton sampai selesai. Sebelum terjun ke medan perang, mari kita pahami dulu siapa musuh kita. Siput telanjang adalah Mollusca gastropoda, kerabat dekat siput bercangkang, tetapi tanpa cangkang. Tubuh mereka Z80% terdiri dari air. Oleh karena itu mereka sangat menyukai kelembaban dan membenci sinar matahari. Inilah sebabnya mengapa serangan mereka dimulai saat senja atau saat cuaca hujan. Di siang hari, mereka bersembunyi di tempat-tempat lembab dan tersembunyi. Di bawah papan, batu, atau di antara rumput lebat. Banyak yang mengira siput telanjang adalah makhluk yang tidak berbahaya dan lambat. Tapi ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Satu siput telanjang saja bisa memakan makanan setara setengah dari berat tubuhnya dalam semalam. Dan mereka berkembang biak dengan kecepatan luar biasa, bertelur ratusan butir setiap musim. Jadi, jika Anda melihat 1 atau 2 ekor, yakinlah, ada seluruh pasukan yang bersembunyi di suatu tempat, siap menghancurkan hasil kerja keras Anda. Memahami biologi mereka adalah langkah pertama, dan terpenting menuju kemenangan dalam perang yang panjang dan licin ini. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan kuncinya. Mengapa kebun Anda justru menjadi surga dunia bagi mereka? Jawabannya sederhana saja. Anda mungkin tanpa sadar telah menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi mereka. Siput mencari 3 hal utama, kelembapan, tempat berlindung, dan makanan. Jika kebun Anda teduh, jika ada tumpukan gulma, daun kering, atau papan di sana, maka itu ibarat hotel bintang 5 bagi mereka. Tanaman yang terlalu rapat, di mana tanahnya lembab terus-menerus, itu adalah restoran prasmanan favorit mereka. Mereka sangat menyukai tempat yang sejuk, lembab, dan gelap. Maka dari itu, langkah pertama menuju kemenangan adalah membersihkan kebun secara total. Jarangkan tanaman yang terlalu rapat untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan masuknya sinar matahari. Bersihkan semua sampah, papan, batu, dan gulma dari kebun Anda yang bisa menjadi tempat mereka bersembunyi di siang hari. Intinya, tugas Anda adalah melenyapkan rumah mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman dan terekspos di kebun Anda. Ini adalah fondasi utamanya. Tanpa dasar ini, semua metode lain hanyalah solusi sementara. Nah, sekarang kita bahas soal kesalahan fatal yang seringkali dilakukan, bahkan oleh pekebun yang sudah ahli sekalipun. Tanpa sadar, kita sendirilah yang justru mengundang mereka, bahkan tanpa kita menyadarinya. Ini tentang cara menyiram yang salah. Sebagian besar dari kita menyiram tanaman di sore atau malam hari, setelah matahari terbenam. Logis, bukan? Air tidak mudah menguap, sehingga tanaman bisa menyerap kelembapan secara maksimal. Tapi bagi siput telanjang, ini sama saja dengan undangan pesta makan malam bagi mereka. Anda menciptakan lingkungan lembab yang ideal, di mana mereka bisa bergerak bebas dan nyaman dari satu tanaman ke tanaman lain sepanjang malam. Lalu, bagaimana solusinya? Ubah kebiasaan Anda. Mulai sekarang, siramlah tanaman Anda tepat di pagi hari. Sepanjang hari, lapisan tanah paling atas akan sempat mengering. Dan menjelang malam, saat siput telanjang mulai beraktivitas mencari makan, mereka akan jauh lebih sulit bergerak di permukaan yang kering. Trik sederhana ini, yaitu menyiram langsung ke akar, dan hanya di pagi hari, sudah bisa mengurangi populasi hama siput telanjang di kebun Anda berkali-kali lipat. Memang tidak akan membasmi mereka sepenuhnya, tapi setidaknya akan mempersulit hidup mereka dan membuat kebun Anda jadi kurang menarik bagi mereka. Garis pertahanan berikutnya adalah menciptakan penghalang fisik. Siput adalah makhluk dengan tubuh yang sangat lembut. Mereka secara naluriah menghindari apapun yang dapat melukai atau mengeringkan mereka. Kita bisa memanfaatkan hal ini. Caranya adalah dengan mulsa yang tepat. Namun, tidak semua jenis mulsa cocok.
Misalnya, rumput segar atau jerami justru akan menjadi tempat berlindung yang nyaman dan lembab bagi mereka. Yang kita butuhkan justru adalah sebaliknya. Penghalang ideal adalah bahan dengan tekstur tajam atau kasar. Taburkan jalur pasir kasar, kerikil kecil, abu kayu, cangkang telur yang dihancurkan, atau pecahan cangkang kerang di sekitar tanaman berharga atau di sepanjang batas bedengan. Bagi siput, merayap melewati rintangan seperti itu sama saja dengan kita berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca. Mereka tidak akan mau melakukannya. Penting untuk diingat, penghalang ini perlu diperbarui secara berkala, terutama setelah hujan, karena air dapat memadatkannya atau menghanyutkannya. Ini memang butuh usaha, tetapi sangat efektif untuk perlindungan spesifik tanaman yang paling rentan. Mari kita gali lebih dalam tentang salah satu solusi rumahan paling populer, yaitu cangkang telur. Banyak perdebatan muncul seputar penggunaannya. Ada yang meyakini ini adalah solusi ampuh, ada pula yang menganggapnya tak lebih dari mitos. Lalu, di mana kebenarannya? Jawabannya, selalu ada pada detailnya. Kalau hanya dipecah kasar lalu disebar begitu saja, jangan harap ada hasilnya. Siput atau bekicot bisa dengan mudah merayap melewati tepi yang tumpul. Rahasia keberhasilannya ada pada persiapan yang tepat. Cangkang telur harus dikeringkan, sebaiknya di oven agar rapuh. Setelah itu, giling hingga menjadi remah-remah halus dan tajam. Praktis seperti bubuk, namun tetap memiliki tepi-tepi yang runcing. Partikel-partikel tajam mikroskopis inilah yang akan melukai tubuh lembut moluska seperti siput atau bekicot dan membuatnya enggan mendekat atau terpaksa berbalik. Jadi, ya, cangkang telur memang efektif, tetapi hanya jika dihaluskan dengan benar. Dan jangan lupakan, ini juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik untuk tanah. Dengan begitu Anda mendapatkan manfaat ganda, perlindungan hama dan pupuk. Intinya, jangan malas dan persiapkan dengan cermat. Pernahkah Anda membayangkan, kopi pagi yang Anda nikmati itu ternyata bisa menyelamatkan tanaman di kebun? Betul sekali, siput sangat tidak menyukai kafein. Bagi mereka, kafein adalah neurotoksin yang kuat. Oleh karena itu, ampas kopi bekas Anda adalah solusi pengusir siput yang luar biasa. Setelah minum kopi, jangan langsung membuang ampasnya. Keringkan, lalu taburkan di sekeliling tanaman yang ingin Anda lindungi. Aroma kopi akan membuat siput menjauh, dan teksturnya yang agak kasar juga akan menjadi penghalang fisik tambahan bagi mereka. Tidak hanya itu, ampas kopi juga merupakan pupuk organik yang sangat baik, kaya akan nitrogen, kalium, dan magnesium. Ampas ini sedikit mengasamkan tanah, kondisi yang sangat disukai oleh tanaman seperti hydrangea, mawar, dan tanaman konifer. Nah, bagaimana jika Anda tidak mengonsumsi kopi? Jangan khawatir, Anda bisa membuat semprotan kopi. Caranya, seduh kopi murni yang pekat, biarkan dingin, lalu campurkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Kemudian, semprotkan pada daun-daun tanaman. Ini akan membentuk lapisan pelindung tak terlihat yang akan dihindari oleh siput. Sangat mudah, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ganda. Sekarang mari kita bahas cara klasik yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi setiap tukang kebun, perangkap bir. Dan ya, cara ini memang benar-benar ampuh, bahkan luar biasa efektif. Siput sangat menyukai bau fermentasi dan malt. Aroma ini sangat menggoda dan sulit mereka tolak. Namun, ada trik tersendiri agar perangkap ini bisa bekerja maksimal. Ambillah wadah kecil apa saja, misalnya bekas wadah yogurt atau botol plastik yang dipotong. Pendam wadah tersebut di tanah, sehingga bibir wadah sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit lebih tinggi, sekitar 1 cm saja. Ini penting agar serangga bermanfaat tidak sengaja terjebak, seperti kumbang tanah yang omong-omong juga memangsa siput. Tuangkan sedikit bir ke dalam wadah, sekitar 1/3 bagian. Semalaman, puluhan hama bisa terjebak di perangkap ini. Mereka merangkak mendekat karena baunya, jatuh ke dalam, lalu tenggelam. Perangkap ini paling baik dipasang pada sore hari, di area yang paling banyak terdapat siput. Keesokan paginya, Anda tinggal mengumpulkan hasil tangkapan itu dan mengganti umpan. Bosan bir Anda selalu jadi santapan hama, atau kebetulan sedang tidak ada stok, jangan khawatir. Ada alternatif umpan yang tak kalah efektif dan bisa Anda buat sendiri dengan mudah. Siput sangat tertarik pada bau fermentasi apapun. Jadi, Anda bisa menggunakan kefir, susu asam atau yogurt tawar, madu yang dilarutkan dalam air, atau selai dengan tambahan ragi.
Kompot buah kering biasa yang sudah agak lama dan mulai berfermentasi juga sangat ampuh. Resepnya sangat sederhana. Untuk 1 liter air, tambahkan beberapa sendok selai lama apa saja atau gula dan 1 sendok teh ragi kering. Biarkan campuran ini di tempat hangat selama beberapa jam agar proses fermentasi dimulai. Baunya mungkin kurang sedap untuk Anda, tapi bagi siput, ini adalah magnet yang tak tertahankan. Tuangkan cairan ini ke dalam perangkap yang sama yang Anda tanam di tanah. Efeknya tidak kalah bagus dari bir dan biayanya hampir nol. Ini cara yang bagus untuk memanfaatkan sisa bahan dan melindungi kebun Anda. Sekarang, mari kita bahas teknologi canggih untuk membasmi siput. Ini adalah pita tembaga. Kedengarannya aneh, tapi ini benar-benar efektif dan didasarkan pada prinsip ilmiah. Saat tembaga bersentuhan dengan lendir siput atau moluska, ia akan menghasilkan sengatan listrik yang lemah. Sengatan ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia atau hewan peliharaan, namun sangat tidak disukai oleh siput. Siput akan merasakan seperti tersengat listrik statis dan langsung mundur. Pita tembaga ini bisa dibeli di toko-toko perlengkapan kebun dan biasanya sudah dilengkapi perekat. Cukup tempelkan di sekeliling pot bunga, wadah tanaman, atau bedengan tinggi. Ini akan menciptakan penghalang yang tak bisa dilewati. Memang, ini bukan metode termurah dan tidak cocok untuk melindungi area yang luas. Namun, untuk melindungi tanaman tertentu yang sangat berharga di pot, seperti hosta atau selada di wadah, ini adalah solusi yang ideal. Penghalang tembaga ini tahan lama, tidak rusak oleh hujan, dan dapat bertahan selama beberapa musim dengan andal melindungi tanaman Anda dari serangan hama. Seringkali di internet kita menemukan tips untuk menaburkan garam pada siput atau di tanah sekitar tanaman. Ide ini kedengarannya logis. Garam akan menyerap cairan dari tubuh mereka sehingga mereka mati. Ya, memang benar. Namun, saya sangat-sangat menganjurkan Anda untuk tidak pernah menggunakan metode ini. Ini adalah tindakan yang sangat merusak bagi tanah Anda. Garam atau natrium klorida adalah zat yang mematikan bagi kesuburan tanah. Ia akan menumpuk, merusak struktur tanah, menjadikannya tidak cocok untuk pertumbuhan sebagian besar tanaman, dan membunuh mikroorganisme bermanfaat yang menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Anda bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kebun Anda yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Bayangkan, Anda mungkin hanya akan menyingkirkan beberapa ekor siput, tetapi Anda bisa merusak seluruh petak kebun. Ada banyak cara lain yang lebih manusiawi dan yang terpenting, jauh lebih aman bagi ekosistem kebun Anda. Tolong, lupakan penggunaan garam sebagai pembasmi hama untuk selamanya. Kebun Anda pasti akan berterima kasih. Mari kita kembali membahas tentang penangkal hama yang aman dan alami. Salah satu yang paling ampuh adalah bawang putih. Siput dan hama sejenisnya sama sekali tidak tahan dengan bau menyengatnya. Kita bisa membuat semprotan pengusir hama yang sangat efektif dari bawang putih. Resepnya sangat mudah. Ambil 1 bonggol besar bawang putih. Haluskan beserta kulitnya menggunakan blender atau alat penghancur bawang. Tuangkan 1 liter air hangat ke dalam adonan bawang putih tadi. Lalu diamkan selama 24 jam. Setelah itu, saring larutan tersebut menggunakan kain kasa agar tidak menyumbat alat penyemprot. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan sabun cair. Sabun ini berfungsi sebagai perekat, supaya larutan bisa menempel lebih lama pada daun. Semprotkan larutan ini secara merata pada tanaman yang sering diserang siput. Sebaiknya lakukan penyemprotan pada sore hari saat cuaca kering. Bau bawang putih akan menciptakan perisai tak terlihat, yang membuat siput tidak mau mendekati daun yang sudah disemprot. Ulangi penyemprotan ini seminggu sekali, atau setelah hujan deras. Rempah lain yang bisa menjadi sekutu Anda dalam memerangi hama adalah bubuk mustard. Rasa pedas dan aromanya yang tajam sangat efektif sebagai pengusir siput. Ada 2 cara menggunakan mustard. Pertama, dalam bentuk kering. Cukup taburkan bubuknya dalam garis tipis di sekitar tanaman atau di sekeliling bedengan. Ini akan menciptakan penghalang fisik mirip dengan abu atau pasir, tetapi dengan efek pengusir tambahan yang lebih kuat. Cara kedua, yang terbukti lebih efektif, adalah menggunakan larutan siram. Larutkan 100-150 gram bubuk mustard dalam 10 liter air, lalu diamkan selama beberapa jam agar meresap sempurna. Setelah itu, siramkan larutan ini ke tanah di sekitar tanaman Anda. Mustard akan meresap ke lapisan atas tanah dan membuatnya tidak menarik bagi siput. Mereka tidak akan betah berada di lingkungan yang pedas seperti itu. Metode ini sangat direkomendasikan untuk melindungi tanaman umbi-umbian dan kubis.
Selain itu, mustard juga diketahui membantu melawan beberapa jenis hama dan penyakit lain. Ini adalah solusi yang sederhana, murah, dan sangat ampuh. Pendekatan paling ramah lingkungan dan efektif dalam mengendalikan hama apapun bukanlah dengan membasminya, melainkan mengintegrasikannya ke dalam rantai makanan alami kebun Anda. Artinya, yaitu dengan menarik hewan-hewan yang akan dengan senang hati melahap siput untuk Anda. Siapa saja sekutu alami kita ini? Terutama, ada landak. Satu landak dalam semalam bisa memakan puluhan siput. Untuk menarik perhatian landak, sisakan tumpukan ranting dan daun di sudut kebun yang tersembunyi. Mereka bisa menjadikannya tempat tinggal. Selain itu, katak dan kodok juga gemar memakan siput. Jika Anda memiliki kesempatan untuk membuat kolam hias kecil di pekarangan Anda, ini akan menjadi undangan terbaik bagi mereka. Jangan lupakan juga peran burung. Burung jalak, murai, dan kacer dengan senang hati memasukkan moluska ke dalam menu makanan mereka. Pasang kotak sarang burung dan tempat pakan di pekarangan Anda untuk menarik para penolong bersayap ini. Dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi musuh alami siput, Anda mengaktifkan mekanisme alami untuk mengontrol populasi mereka. Ini adalah strategi jangka panjang yang akan membuat ekosistem kebun Anda lebih sehat dan seimbang. Memungut hama secara manual, meskipun mungkin terasa melelahkan, adalah salah satu metode yang paling jelas dan efektif. Ya, memang tidak begitu menyenangkan, tapi cara ini sangat ampuh untuk mengurangi populasi hama dengan cepat. Waktu terbaik untuk berburu adalah sore hari menjelang malam, sekitar 1 hingga 2 jam setelah matahari terbenam, atau di pagi hari sebelum matahari terbit. Terutama setelah hujan, Anda akan menemukan lebih banyak hama. Bekali diri Anda dengan senter dan ember berisi larutan garam pekat atau cukup air sabun. Periksa dengan saksama daun-daun tanaman, terutama bagian bawahnya serta tanah di sekitarnya. Anda akan terkejut melihat berapa banyak hama yang bisa Anda kumpulkan hanya dalam 1 kali patroli. Untuk mempermudah pekerjaan ini, Anda bisa meletakkan perangkap atau tempat berlindung di area kebun sebelumnya. Gunakan potongan genteng, papan kayu, atau daun talas kubis yang lebar. Di siang hari, siput akan berkumpul di bawahnya untuk menghindari panas matahari. Jadi, pada sore malam hari, Anda tinggal mengangkat penutup itu dan mengumpulkan semua penghuninya. Pengumpulan manual secara rutin menjamin bahwa individu-individu yang paling rakus akan tersingkirkan sebelum mereka sempat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman Anda. Kita sudah pernah membahas soal tempat persembunyian untuk memudahkan kita membasmi siput secara manual. Namun, ide ini bisa kita kembangkan menjadi metode perangkap perlindungan yang sangat efektif. Siput secara naluriah akan mencari tempat yang gelap dan lembab di siang hari. Nah, mari kita manfaatkan insting ini dengan menyediakan tempat persembunyian bagi mereka, namun sesuai keinginan kita. Pada sore hari, letakkan papan bekas, potongan triplex, lembaran terpal, atau bahkan kain basah di sela-sela bedengan Anda. Di bawahnya, Anda bisa meletakkan sesuatu yang menarik perhatian, seperti beberapa lembar daun kol. Sepanjang malam, setelah puas berburu di kebun Anda, menjelang pagi siput-siput akan mencari tempat berlindung dari sengatan matahari, dan dengan senang hati masuk ke bawah perangkap yang sudah Anda siapkan. Pagi harinya, Anda tinggal berjalan-jalan di kebun, membalik papan-papan atau alas tersebut, dan membasmi semua siput yang bersembunyi di bawahnya. Metode ini memungkinkan Anda mengumpulkan banyak hama dengan sedikit usaha, tanpa perlu berkeliling kebun dengan senter di malam hari. Ini adalah taktik sederhana namun sangat efektif, karena didasarkan pada pemahaman akan kebiasaan hama ini. Yang terpenting, lakukan ini secara rutin, dan Anda akan melihat populasi siput mulai berkurang drastis. Ada satu lagi material pelindung menarik yang patut Anda ketahui, yaitu tanah diatom atau kieselgur. Ini adalah bubuk yang terbuat dari sisa-sisa fosil ganggang mikroskopis. Di bawah mikroskop, partikel-partikelnya terlihat seperti pecahan kaca dengan ujung yang sangat tajam. Meskipun bubuk ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, namun bagi serangga dan moluska bertubuh lunak, ini adalah penghalang yang mematikan. Ketika siput atau hama lain bersentuhan dengan tanah diatom, mereka akan mengalami banyak luka mikro. Melalui luka-luka ini, tubuh mereka cepat kehilangan kelembaban, yang akhirnya menyebabkan kematian. Tanah diatom biasanya ditaburkan dalam lapisan tipis di sekitar tanaman yang membutuhkan perlindungan. Penting untuk diingat bahwa tanah diatom akan kehilangan efektivitasnya saat basah. Oleh karena itu, aplikasikanlah saat cuaca kering dan taburkan kembali setelah setiap hujan.
Saat menggunakan bubuk ini, disarankan untuk memakai masker agar tidak menghirup debu halusnya. Ini adalah solusi yang sangat efektif dan ramah lingkungan, bekerja melawan berbagai jenis hama, bukan hanya siput. Kadang, ketika serangan hama sudah sangat parah dan cara-cara alami tak lagi mempan, mau tidak mau kita harus beralih ke senjata berat, berupa bahan kimia. Yang paling terkenal di antaranya adalah metaldehid. Bahan ini tersedia dalam bentuk butiran biru. Ya, memang sangat efektif dan cepat membasmi siput telanjang. Tapi, saya ingin mengingatkan Anda, metaldehid ini adalah racun. Ini beracun tidak hanya untuk siput telanjang, tapi juga untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, burung, serta penghuni taman yang bermanfaat, contohnya landak. Jika Anda memutuskan untuk tetap menggunakannya, lakukanlah dengan sangat hati-hati. Gunakan secara spot atau terbatas, letakkan butiran di bawah tempat berlindung khusus agar tidak terjangkau hewan peliharaan. Dan jangan pernah menaburkannya di dekat tanaman yang bisa dimakan. Saya akan merekomendasikan metode ini hanya sebagai pilihan terakhir ketika semua cara lain sudah dicoba dan tidak membuahkan hasil. Selalu ingat efek samping dan potensi bahayanya bagi lingkungan. Keamanan harus selalu menjadi prioritas utama. Untungnya, industri kimia terus berinovasi, dan kini ada alternatif metaldehida yang jauh lebih aman. Carilah produk dengan bahan dasar zat besi fosfat. Produk ini juga tersedia dalam bentuk pelet yang menarik siput dan bekicot. Ketika moluska memakannya, mereka akan kehilangan nafsu makan, kembali ke persembunyiannya, lalu mati di sana. Keunggulan utama produk ini adalah zat besi fosfat, hampir tidak berbahaya bagi manusia, hewan peliharaan, burung, dan cacing tanah. Seiring waktu, zat ini akan terurai di dalam tanah menjadi zat besi dan fosfat, elemen yang justru bermanfaat bagi tanaman. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang mencari solusi efektif, namun tetap ramah lingkungan. Produk-produk semacam ini memang sedikit lebih mahal, namun ketenangan pikiran akan kesehatan keluarga dan hewan peliharaan Anda, serta keberlanjutan ekosistem taman, jelas sangat sepadan. Selalu baca komposisi pada kemasan dan pilihlah produk yang modern serta aman. Nah, sekarang kita bahas trik jitu yang mungkin belum banyak diketahui oleh para pekebun. Ini tentang penggunaan bulu domba. Ya, bulu domba biasa yang belum dicuci. Apa sih rahasianya? Pertama, serat-serat bulu domba yang kasar ini menciptakan penghalang yang sangat tidak nyaman bagi siput untuk dilewati, ibarat jalanan penuh duri bagi mereka. Kedua, bulu domba punya daya serap kelembaban yang luar biasa. Ini akan membuat permukaan tanah menjadi kering, dan lingkungan yang kering jelas tidak disukai siput saat bergerak. Ketiga, bulu domba yang belum dicuci mengandung lanolin, sejenis lilin alami dari hewan. Aroma dan rasanya sangat tidak menyenangkan bagi siput, sehingga membuat mereka enggan mendekat. Anda bisa melilitkan bulu domba ini di sekitar pangkal batang tanaman seperti kerah pelindung, atau menyebarkannya di tanah mengelilingi bedengan. Ini adalah penghalang yang tahan lama, alami, dan tentunya sangat aman. Menariknya lagi, seiring waktu, bulu domba ini akan perlahan terurai dan justru memperkaya tanah dengan nitrogen, serta nutrisi penting lainnya. Anda bisa mendapatkan bulu domba mentah seperti ini langsung dari peternak domba, atau mencarinya di toko-toko kerajinan tangan. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana metode tradisional yang mungkin sudah terlupakan, ternyata bisa menjadi solusi yang sangat efektif dan bermanfaat untuk kebun modern kita. Kini, kita akan membahas hal yang paling penting. Penting untuk dipahami, tidak ada solusi tunggal atau pil ajaib untuk mengatasi hama siput. Kunci keberhasilannya adalah pendekatan yang komprehensif. Anda tidak bisa hanya mengandalkan perangkap bir atau hanya cangkang telur. Strategi paling efektif adalah menciptakan sistem pertahanan berlapis yang akan bekerja secara berkelanjutan sepanjang musim tanam. Mulailah dengan dasar-dasarnya, bersihkan area kebun Anda dan sesuaikan pola penyiraman. Selanjutnya, buatlah penghalang fisik di sekitar tanaman Anda yang paling berharga, menggunakan mulsa, tanah diatom, atau pita tembaga. Secara bersamaan, pasang perangkap untuk mengurangi populasi hama yang sudah ada. Gunakan juga semprotan pengusir hama berbahan dasar bawang putih atau kopi. Dan tentu saja, pikirkan jangka panjang. Tariklah musuh alami siput ke area kebun Anda. Dengan menggabungkan berbagai metode ini, Anda akan menciptakan kondisi yang sangat tidak menyenangkan bagi hama, sehingga mereka mungkin akan memilih untuk pindah ke kebun tetangga Anda. Kunci utama keberhasilan adalah konsistensi dan pendekatan yang sistematis. Hanya dengan cara inilah Anda dapat meraih kemenangan mutlak dalam perang melawan hama ini.
Baiklah, mari kita rangkum. Melawan siput itu bukan sprint, tapi maraton. Dan yang berhasil bukan mereka yang memakai bahan kimia paling kuat, melainkan mereka yang berpikir strategis. Kita sudah tahu bahwa kunci keberhasilan ada pada pemahaman tentang musuh dan menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi mereka. Pelajaran penting hari ini adalah, tidak ada satupun solusi ajaib. Kekuatan Anda ada pada kombinasi berbagai metode. Menyiram di pagi hari, mulsa yang tepat, jebakan, repelan, dan menarik sekutu. Semua ini adalah bagian dari satu kesatuan. Berhentilah sekadar bereaksi saat daun-daun dimakan. Mulailah bertindak proaktif, menciptakan taman yang tidak nyaman bagi siput. Sekarang Anda punya semua pengetahuan untuk melindungi tanaman Anda dan mengembalikan kebahagiaan berkebun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan tips-tips berguna lainnya. Dan pertanyaan utama untuk Anda, apa cara paling unik atau paling efektif Anda dalam membasmi siput? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari bersama-sama membuat ensiklopedia trik berkebun terbaik.